karena berbagi itu penting. Bapak dan Ibu, sehubungan dengan visi misi sekolah kita yang kemarin waktu Lokakarya 3 itu kami bahas antara saya, Bu Nurhani, dan Pak Imam selaku pengawas. Ini kita mendapatkan visi misi. Nah, intinya adalah kita itu tahu dulu visi misi sekolah kita ini jarang yang hafal loh, saya tanya sama saya hafal visi misi sekolah ya. Jadi visi misi sekolah yang pertama kita hafal dulu, di sini tidak ada ya, nanti saya sampaikan. Hafal dulu. Saya jadi apa karena kemarin menguraikan. Kalau sekedar menghafalkan tidak tahu, saya yakin ya. Jadi mari kita buka satu persatu visi misi SD Negeri Kidul Pati itu apa saja ya. Nah, ini adalah bunyinya. Siapapun yang bekerja di dalam sekolah kita harus tahu ini. Ya, siapapun. Jadi oleh guru, tendik, semuanya. Jadi harus tahu bahwa inilah bunyi visi misi sekolah kita. Jadi kalau nanti ada fasilitator, ada verifikasi apa saja, akreditasi misalnya ditanya visi misinya apa, barang buka sih, nggak usah, kita langsung saja lihat ya. Mantap dalam iman dan takwa. Nah, ini tadi sudah kesepakatan dengan Ibu Kepala Sekolah selaku pelaksana di sini, penanggung jawab dan pelindung kita. Ini kalau dulu berbudaya mutu adalah yang pertama, sekarang dibalik mantap dalam iman dan takwa. Tentu saja bukan tanpa alasan, bukan tanpa alasan, karena ini adalah yang utama kita tanamkan ke anak-anak, penting sekali. Ya, jadi kemudian yang berikutnya adalah berbudaya mutu, berkarakter, berliterasi, serta peduli lingkungan. Ini saya buat satu persatu ini dalam rangka kita mudah ngapal ya. Sebetulnya tidak harus berjajar satu-satu ini kelas 1 cepat nomor 1, 2 Bu diberi nomor, nggak usah, ini kan nggak usah ya. Jadi mantap dalam imtak dulu, kemudian berbudaya mutu, berkarakter, berliterasi, serta peduli lingkungan. Di sini dijabarkan dalam isinya yaitu ini. Nah kalau sudah masuk sini pasti kita nanti akan paham. Mantap dalam imtak ini penjelasannya adalah meningkatkan pembiasaan positif dalam kegiatan ibadah. Nanti akan ada penjabarannya lebih luas lagi karena setahap demi setahap untuk memahami visi dan misi sekolah. Berbudaya mutu, maaf ini salah ketik, mutu ya, mutu meningkatkan pembelajaran yang kreatif, dan inovatif. Ini terus terang tentu saja nanti mengarahnya kepada siswa karena kita sudah mulai masuk ke berpihakan kepada siswanya di sini. Kreatif ini melibatkan guru dan siswa. Guru kreatif otomatis murid kreatif. Guru inovatif otomatis murid inovatif. Dan ini membawa ke arah bernalar kritisnya anak. Ya, kemudian berkarakter. Poin yang ketiga, meningkatkan budaya positif. Ini budaya positif dalam pengembangan profil pelajar Pancasila. Ini sudah mulai. Jadi mohon maaf, kemarin itu misi yang terpampang di kelas-kelas kita itu misinya, yang kita bongkar adalah misinya. Kalau misinya itu sudah tepat hanya dibalik tadi ya. Nah ini nanti meningkatkan budaya positif di sekolah kita apa? Banyak sekali yang nanti akan kita ungkrak lagi ya. Berliterasi, meningkatkan minat baca tulis siswa. Baca tulis siswa ini bukan berarti kelas 1 tok, betul? Membaca ya kelas 1 sampai 6. Menulis ya kelas 1 sampai 6. Wujudnya produknya apa? Macam-macam ya. Produknya macam-macam. Ketika anak sudah gemar membaca, maka dia pasti akan punya produk. Puisi, nulis buku cerita, itu berupa produk kalau anak-anak sudah kelas tinggi ya. Kemudian ahli mendongeng, itu adalah hasil dari dia
berliterasi baca, kemudian dia ucapkan secara lisan. Nah ini nanti yang kita gali di situ, ya. Kemudian ini sekolah kita dari upaya tadi kita jabarkan dalam program-program kecil kita. Nah, ini program sekolah yang berdampak pada murid yang akan dilakukan di sekolah itu apa saja. Yang pertama melaksanakan IHT seperti ini. Seperti ini, nanti dampaknya kepada siswa. Ada yang bisa menjelaskan kenapa program IHT seperti ini bisa berdampak pada siswa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada. Monggo. Pak Edi. Kenapa kok program IHT seperti ini bisa berdampak pada siswa? Pikir mulang ya. Berbagi ilmu. Kenapa Pak? Jenengan dengan tahu seperti ini, otomatis kerentak untuk bisa berubah, inovatif, pembelajaran yang kreatif, ya. Dan otomatis kalau pembelajaran kreatif ini kita tuangkan ke dalam kelas untuk siapa hasilnya? Untuk siswa, ya siswa, tentu saja untuk siswa. Jadi kalau dapat ilmu dari mana-mana, kok kira-kira aku iso gawe apik media pembelajaran kreatif dari Canva, dari apa ya? Kita bagi sama teman-teman. Nah ini nanti akan membuat teman-teman kita, ayo warai ya. Ini komunitas praktisi kita akan jalan, ya. Ini sudah komunitas praktisi kita ya. Jadi sekumpulan individu yang punya kegelisahan yang sama, punya semangat yang sama. Kemudian kita cari jalan bersama untuk cari solusi bagaimana. Nah ini adalah kumpulan praktisi kita. Jadi ini termasuk komunitas praktisi di sekolah kita. Kemudian melaksanakan soal jamaah, ini sudah penjenengan lakukan. Idul Kurban sejak dulu sudah kita laksanakan. Peringatan hari besar keagamaan. Jadi ini adalah yang menuju kepada imtak tadi. Ini tadi belum sempat saya balik ya. Jadi IHT ini adalah berbudaya mutu. Budaya mutu tadi. Jadi kita dapat ilmu baru, berbagi dengan teman ya. Nah, ini untuk pembiasaan. Ya, pembiasaan. Ada pembiasaan 5S, salam sapa sopan santun itu ya. Sudah kita laksanakan. Kalau dulu bersalaman langsung, sekarang cukup seperti ini, assalamualaikum. Itu pun merupakan implikasi. Jadi pembuktian bahwa pembiasaan 5S kita ini jalan. Cuma sekarang kita mau bersalaman langsung sama anak dicegati corona, nggak boleh ya. Jadi belum diizinkan. Nah ini Bapak dan Ibu yang saya mau matur, sedekah sampah. Kalau dulu kita coba berusaha untuk bank sampah ya, ketika adiwiyata. Tapi bank sampah itu memang ribet, harus ada. Apa itu? Ya saya bank, betul ada tellernya, ada apa itu? Kepalanya ya Pak. Ya itu ada struktur organisasinya seperti di bank. Tapi akhirnya kemudian saya mikir, anggal-anggal ya, enak sedekah sampah aja. Sedekah sampah ini mudah. Nanti kita coba terapkan. Anak bawa sampah dari rumah, cukup bawa apa ini misalnya kardus 1. Kelas gak kerja siji-siji ya harus 6 likur. 6 likur. Nanti kalau 1 minggu kita laporkan ke yang menangani, nanti ada yang menangani. 4 likur kelas gak 4 likur tumpuk, kan? Kita bayangkan ya, 24 tumpuk kita datangkan pengepul, dia dibeli. Uangnya kemana? Uangnya dikumpulkan. Nanti kita kumpulkan untuk kalau ada korban banjir, Gunung Semeru, misalnya seperti itu. Ini lebih ringan kayaknya kalau sedekah sampah daripada kita bank sampah itu ribet. Teller ya seperti bank itu, ya seperti bank. Ya. Jadi seperti ini. Kalau infak, ini kemarin infaknya sudah kita coba jalani ya. Pada mau lupa narik. Pak Nas yang pertama lupa Pak, ayo ya gitu. Ini ya ini infak kita jalan. Nah ini sudah saya matur ke pembimbing kita, pelindung kita, Bu Nurkani. Ini kalau bisa dilaksanakan saja. Anak bawa sampah dari rumah itu juga dari rumah ada sampah bawa aja. Asal yang sifatnya kardus misalnya seperti itu. Kalau dulu pernah sampah dibawa dari rumah, ada pembalut di bawah
Jadi sedekah sampah ini kita coba ke murid nanti ya, infak. Nah ini sudah jalan. Kemudian pembiasaan baca tulis ini ke karakter ya Bapak dan Ibu. Ini mengarahnya ke karakter. Karena dengan sedekah sampah ini kita membawa anak untuk peduli dengan orang lain. Ya, rasa sensitivitasnya. So ya Dek di kelompokno. Nek aduh itu ada banjir, ayo kita bukan iur langsung, tapi ini hasil penjualan sedekah sampahnya kita sudah dapat banyak, ada yang mau ngasih lagi misalnya boleh ya. Kemudian pembiasaan baca tulis di dan dicatatkan di mahkota bunganya Desnong ya. Terus banyak mahkotanya, yang paling banyak baca buku kelihatan. Nah ini ya. Jadi seperti itu, ini adalah literasi sekolah, karena ini hubungannya dulu dengan lomba perpustakaan yang ini berkarakter, karena dulu itu bukan dulu ya, kalau karakter ini terus berjalan karena kita menanamkan karakter kepada siswa. Yang terakhir ini adalah peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini tentu saja tentang, kalau nanti programnya ya kemarin sudah saya sampaikan, kebersihan tempat duduknya sendiri. Bapak Ibu guru nanti kalau membersihkan ya harus mejone sih diusilah, kalau ngisore bersih. Bebas sampah, satu sampah saja ambil. Tuh anak-anak tuh cilik ditempel gitu ya. Jadi biar dia tahu bahwa sampah itu nanti nek sithik-sithik numpuk jadi akeh. Jadi kita coba ajarkan, yuk tanggung jawab dengan bangkune dhewe, kursine dhewe, sama bawahnya. Nggak usah lewat bangkunya, nggak usah lewat dari bangkunya. Wah, aku selesai loh, kamu belum. Nah, ini nanti membuat dia akan berlomba-lomba membersihkan sendiri. Habis itu cuci tangan pakai sabun. Nah, ini kebiasaan bersih, kebersihan yang bisa kita tanamkan kepada siswa-siswi. Kemudian menyiram tanaman dengan botol yang dibawa dari rumah. Ini tolong dijalankan. Kenapa? Karena kayaknya udah mulai panas-panas ya. Nah, penjenengan tidak usah, ayo sirami, tidak usah. Dari rumah langsung, satu anak satu tanaman, cukup. Nanti Pak Jum akan ser. Biasanya kalau siramkan atasnya saja tuh, ya, yang kena kan atasnya. Saya tidak ngarani loh ya, jangan sampai kemana-mana. Memang kan nyirami ya, tapi kalau satu botol kan satu pot, otomatis airnya ke dalam. Ya, ini nanti tolong mulai dari kelas 1, 2 dan seterusnya. Program ini bisa disampaikan kepada siswa. Ini saya sudah mulai mengarah untuk bawa air cucian beras. Loh, bukan kotor, memunculkan pertanyaan seperti itu. Kotor kelihatannya warnanya seperti apa? Seperti susu. Nah, berasnya dimasak mama jadi apa? Jadi nasi. Mbok makan apa tidak? Tidak kotor apa tidak? Tidak. Jadi itu sebetulnya tidak kotor. Tapi tanaman sangat suka dengan air cucian beras. Di mana di dalam pelajaran ini saat ini ya, tumbuhan itu ketika menghemat air itu ada ketika menyiram tanaman itu menggunakan air cucian beras. Ketika menyiram halaman itu bekas cucian baju itu menyirami halaman gelora buduk itu ditanamkan. Jadi nanti nek mama nyuci beras, tolong ya mas sisihkan, masukkan ke botolku ini. Nanti biar botolnya dibawa ke sekolah untuk nyiram tanaman. Jadi tidak ada tanaman dalam pot layu-layu udah. Ya. Jadi anak-anak kita ajarkan seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan. Ini adalah rencana programnya. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam KBM yang hasilnya berdampak pada siswa yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bu? Saya ulang ini. Soalnya kemorono. Ada berapa? Ada. Ayo ada berapa? 5. Ada 6 ya. Yuk. Kita coba ya Pak. Tuh, saya berikan pakai tepuk ya, kok menolong kok. Senam pelajar Pancasila. Yuk, monggo ikuti Bu. Nanti biar ikut ya. Aku pelajar.
mandiri 5, bernalar kritis. Ya, itu 6. Ya. Jadi pakai itu saja. Anak-anak udah hafal, maksud kita tidak hafal. Malu ya. Jadi anak-anak udah hafal. Berapa? 6. Apa yang satu? Beriman, bertakwa. Sebutkan saja, tidak pakai gerakan. Mas kadung deh, Mas kadung hafalnya kalau ini ya, hafalnya pakai itu. Kita ulang ya. Aku belajar Pancasila. Jangan lupa makan roti manis. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Ya, siap. Kenapa makan roti manis? Itu adalah singkatan dari beriman, bertakwa, bla bla bla. Saya ambilkan suku katanya biar menarik kalau bocah. Kok makan roti manis? Buci mana rotinya? Ya tanya gitu. Makan itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu saya ambil mannya, kannya. Saya ambil sedikit-sedikit sehingga menjadi lagi. Makan roti manis biar gampang menghafal. Ada berapa Bapak dan Ibu? 6. Apa saja? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 1, 2, kebinekaan global, gotong royong, kan mestinya kreatif, mandiri, bernalar kritis. Ulang. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, ditanya bulan Pajogawa, bulan tanya itu ada 6. Ya, jangan sampai kita ditanya nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Meningkatkan kita membentuk profil pelajar Pancasila, membiasakan siswa membaca. Membaca ini tidak terbatas kelas 1 ya, sampai kelas 6. Nah, tadi ya. Sehingga menjadi satu kebutuhan. Saya lihat koran gembletak di belakang itu. Mbak Arum itu pesen koran banyak loh Bapak dan Ibu. Saya bocah sama Mbak Arum gitu. Jadi kalau dapat kalian orangnya iya loh, kita tuh pesen koran itu banyak sekali. Tapi tidak ada koran yang terbaca dan terbuka. Ya. Perintah Dinas saya langganan koran semuke. Harapannya adalah kita membaca, orang tua yang menunggu membaca. Tapi ternyata koran itu sulit banget gitu. Ya kecil, saya buka loh, itu pasti koran ditumpuk. Iya. Jadi ya itu. Jadi menjadi kebutuhan, membaca itu suatu kebutuhan. Nanti kalau sudah ono berita apa ya? Wah, lari cari kebernya. Kemudian mampu menghasilkan karya berupa produk seperti tadi ahli bercerita, senang dongeng, kemudian bisa membuat buku sederhana, buku cerita dan lain-lain. Ya. Kemudian meningkatkan rasa kepedulian pada lingkungan. Ini pertama adalah kita peduli ke kelas dulu. Resiki mejane DWC, mejane DWC. Kok bariku ngasih mejane guru deh. Bucik kakak, ya terima kasih. Itu dia peduli dulu dengan punyanya. Nanti lama-lama tingkat kelas dia peduli dengan punya teman sekelas. Wah ini nanti kalau sudah bagus sekali terbentuk seperti itu, anak-anak ini luar biasa ya. Kemudian sekolah lagi berkelasnya terus peduli sekolahnya, ya peduli dengan sekolahnya dan di luar sekolah. Ini kemarin kita sudah coba praktekkan untuk menanam cemara laut ya. Siapa yang sudah pernah nengok ke sana Bapak dan Ibu? Ada yang pernah ke Kartombol ya? Tunggu Pak, tanamannya tambah tinggi. Saya sudah pernah lewat sana. Tambah tinggi, cuma cemara laut itu memang meninggi ya. Tidak ada contoh banyak gitu. Tambah tinggi, ya jadi itu. Kemudian apa sih programnya? Rencana program untuk guru dan orang tua ini nanti kita coba untuk melaksanakan. Yang pertama guru tamu. Di kelas 1 A, B, C, D sudah pernah semester 1 kami laksanakan lewat daring. Siapa yang ngajari ya wali murid? Waktu itu karena kebutuhan kita adalah semester 1 tentang tanda-tanda lalu lintas, saya panggilkan orang tua yang polisi. Gimana jawaban beliau? Uji aku kok takut ya ngajar anak kelas 1. Lu kok takut kenapa? Jenengan itu nilangi orang banyak, nggak takut kok. Mau ngajar kelas 1 takut ya gitu. Takut
saya kok gak enak ya ngajar, nanti tolong didampingi ya. Siap, saya dampingi. Nah ini kami menghubungi orang tua murid yang berprofesi sebagai poluan. Nah waktu itu kami hadirkan ke dalam Zoom untuk menjadi guru tamu, menjelaskan tentang tanda-tanda, kemudian berlalu lintas yang baik dan benar. Ya. Tapi guru ya bisa menjelaskan, tapi kalau polisinya langsung yang menjelaskan itu lebih bingung rasanya anaknya itu. Oh, besok tuh kamu harus pakai helm. Itu tadi bu polisi yang bilang. Tapi kalau Bu Ci yang bilang, kan Bu Ci nggak polisi ya. Tapi kan Bu guru tahu ya seperti itu. Jadi seperti itu ya guru tamu kita coba. Nah semester 2 ini kami berencana untuk mendatangkan dokter karena ada hubungannya dengan kebersihan, kemudian makanan-makanan bergizi ya ini. Jadi ini tapi belum kami menghubungi, rencana kami akan menghubungi salah satu orang tua murid yang berprofesi sebagai dokter. Tentu saja kami minta waktunya nggak lama, paling setengah jam. Nggak lama, paling setengah jam. Nanti dihadirkan di situ ada anak-anak belajar di situ bersama tentang apa itu gizi dan lain-lain ya. Apalagi ini saatnya seperti ini, jadi nanti tahu banget apa yang harus dilakukan. Guru tamu, kami coba untuk menghadirkan itu. Ini baru jalan di kelas 1. Monggo untuk kelas yang lain. Satu rombel ya, ABCD, jangan sendiri-sendiri. Supaya ABCD itu nanti dapat ilmunya itu sama. Atau kalau perlu pada saat seperti ini kan ada Ramadan ya. Bila perlu kita datangkan Pak Ustadz, kita punya Pak Ustadz sendiri. Kita datangkan Pak Ustadz kita di situ ya. Tidak apa-apa. Kita masukkan di situ sebagai guru tamu di bulan Ramadan. Nah ini bagus sekali ya. Kemudian ini daftar pegawai BPBD ya, BPBD ini bisa jadi masukan bagaimana kalau terjadi misalnya kebakaran di sekolah, dia akan diberitahu caranya. Kalau dulu pernah praktek langsung ke sini ya, praktek langsung ke sini. Kemudian yang kedua ini guru berbagi seperti sekarang ini. Ya, seperti ini sesama teman sejawat berbagi ilmu yang diperoleh baik dari hasil diklat, workshop atau penataran. Dan ini situasional sifatnya. Kalau kita sekarang ini memanfaatkan jam KKG, bisa jadi nanti Bu Nur menyiapkan jam mungkin Kamis, Jumat setelah kita belajar mengajar. Ya, penting sekali. Berbagi ilmu ini saling membimbing terhadap mata pelajaran khususnya ini Bapak dan Ibu yang saya temukan. Tapi saya tidak cuma saya mesti ya. Ketika kami kemarin mengajar uji praktek bahasa Jawa. Uji praktek bahasa Jawa. Ini anak-anak ketika membaca watan Jawa ini banyak sekali yang kurang tepat membacanya. Ini saya programkan, saya sudah matur sama beliau. Ini nanti kita akan belajar bareng kelas 1, 2, 3. Setelah jam belajar selesai, monggo kumpul di kelas 1, kita belajar maca tulisan wacan Jawa. Ya, maca wacan Jawa. Wis ada sing wis pinter yo lah, urung pinter yo lah, wis apik yo lah, wis pokoke bareng. Nanti saya pandu. Wes pokoknya kupengku keri dengar kelas 6 membaca itu geger diwaca geger kok aku. Nah, Pandowo ini nanti kita latihan ya. Kita latihan ya. Kita latihan ya. Ojo dianggap Bu Ci iku keminter nggih. Nah, demi sekolah, demi anak-anak. Ya, demi sekolah, demi anak-anak. Jadi Bu Ci mau dampingi panjenengan, bukan berarti kok Bu Ci yo pinter ngono yo mboten. Paling tidak kita itu ngajari bocah ojo salah. Nggih, sebab orang tua mereka, kakek nenek mereka yang masih sugeng iku isih masih ada. Lah macamu kok ngono yo Le? Gurumu sapa Le? Nanti monggo kita belajar bersama. Nih Bu Ci menawarkan loh ya. Setelah jam PBM selesai, monggo setengah jam, nggak usah lama-lama, langsung saya bagikan tulisan. Ayo maca bareng, tak cek siji-siji. Wes ra apa-apa Bu Ci dadi gurune guru kelas 1, 2, 3 gak masalah. Kersa napa mboten? Nah, ngoten nggih, demi siapa? Berpihak kepada murid. Nek jenengan pinter, muridnya pinter kok. Piye kok nek jenengan lemarai ngene? Bocah yo melu nunut. Cedal itu cetok. T ikut
lidahnya dicepit. Toh iku ilate nang jero. Ning telas. Ora metune toh, ora mungkin toh, ora mungkin. Ya, tape iku dicepit. Tape, ono carane. Ora tape. Topi wong Bali ya. Topi. Wah, piye. Ya wis ora apa-apa tamang-tamang sesuk aja ya. Supaya nanti mulai dari kelas 1, 2 terus beruntun. Jadi kelas 1 ya bener, kelas 2 bener, kelas 4 terus ora rasa dialus gitu langsung cepet. Cari sithik-sithik kelas 4. Dasar itu kelas 1 2 3. Kelas 1 pertentangi, kelas 2 longgar, kelas 3 longgar, kelas 4 lali, ya, itu seperti itu. Kesal ya? Nah, terus pokoknya gelem ra gelem tak aturi. Ben apik murite, ora jenengan murite, ya. Terus ini adalah guru berbagi. Nah, ini kita laksanakan rutin, Bapak dan Ibu. Kalau kira-kira sampai ya tak colok. Bener monggo. Ya. Dan saya mohon untuk pelajaran basa Jawa 5 menit pertama beri contoh maca wacan. 5 menit pertama. Bocah nirokno. Nek salah diingatkan. 5 menit setelah itu masuk ke pembelajaran. Jadi setiap membaca setiap pelajaran bahasa Jawa seperti itu. Ini banyak yang wes dedel-dedel masalah Jawa ini ya. Tapi kita tidak usah terus dedel-dedel melu-melu, enggak usah, kita benahi dari moco. Engkau begitu membaca selesai, jenengan tak aturi tulisan Jawa. Pakai kandel tipis lho, bucik iso mulang ngono ae. Kandel tipis, maca Jawa, maca dongeng nganggo tulisan Jawa. Lah gurune tok, muridé malah tok meneh nggih. Jadi nanti kita belajar bersama. Aku piye yo, jangan takut Mbak Vika. Ayo. Siap. Kemudian ini sekolah orang tua. Balik saya nulisnya. Ada program sekolah orang tua belum kita coba. Tapi saya mau coba dulu. Ya. Bu, wong tua sekolah. Bagi orang tua yang punya waktu luang, ya, ono sing ora ono sing ra duwe waktu ya. Sekolah punya program orang tua sekolah yang gurunya bisa berasal dari orang tua sendiri atau guru kelas. Misalnya materinya tentang komunikasi dengan anak. Ini kan orang tua bisa curhat-curhatan di situ. Aku ngene karo wong tuaku. Dan guru sing nyarano kan tidak tepat. Aku ngene lah. Kalau orang tua yang memberitahu guru sebagai gurunya itu orang tua sendiri, mereka pasti akan oh ya kamu berhasil seperti itu, anaknya bisa seperti itu, tiru ya. Kemudian ini yang kedua, jika terjadi materi baca tulis halus misalnya, ini salah satu saja baca halus yang baik dan benar, ini pengajarnya bisa berkelas. Kalau misalnya guru kelas atas, misalnya kok perkalian dan pembagian ada hal yang baru, bila perlu diberikan kepada orang tua, sekolah orang tua namanya, bisa dilaksanakan di mana Bu Cik? Kalau bilang sakit luring ya ketok ya orang patia berhasil, daring itu lebih berhasil. Karena orang tua daring itu sambil istirahat, sambil mersani, orang komen tapi mersani itu udah. Ya biasanya bisa daring, bisa luring. Lah Bu Cik iso kok ya cara nulis halus kalau daring bisa. Saya tantang bisa, aku kalau daring ya bisa. Jadi orang tua ini ikut belajar. Kami buka sekolah orang tua Bapak dan Ibu monggo yang mau jadi muridnya, misalnya langsung saya ya jadi. Nah seperti itu. Mari kita hadapi semua ini dengan senang hati. Ini mumpung Bapak Ibu guru muda ini isih duwe wong tua ini. Butini ini pakarnya ya sama. Bapaknya menengah tapi pintar. Ajane kok menang aja, ora ngomong ya. Oke, ini adalah untuk orang tua dan guru. Kita coba ya, kita laksanakan. Nanti saya coba mau cek kelas mana yang sudah jalan ini. Kemudian kita coba untuk yang untuk siswa. Nah, untuk siswa tuh ini. Kalau siswa ini sudah lama. Gerakan semut ini sempat mandek semutnya yang mergo corona jadi orang metu konggon ora oleh, metu kok kelas ora itu ya.
Tapi sekarang ini kita tanamkan di alam pikiran mereka. Sebelum masuk kelas, kok kamu menemui satu daun, satu sampah, silakan dijemput. Masukkan ke sampah, pilah sesuai dengan warnanya. Itu kita masukkan di sini sebelum masuk kelas. Sebab harus di jero kelas gak metu, ya, tidak boleh masuk, tidak boleh keluar. Ya, jadi ini kita coba untuk memberikan ini gerakan sejenak memukul, jangan dihilangkan. Karena itu apa ya? Caranya ngono wis mendarah mendaging di Pati Kidul 1 tuh mana-mana tahunya gerakan semut itu boleh Pati Kidul 1. Padahal yang lain-lain juga melaksanakan seperti itu ya. Kemudian ini botol kesuburan yang tadi saya atur bahwa siswa membawa botol air yang dibawa dari rumah untuk disiramkan pada tanaman di sekolah setiap pagi sebelum masuk kelas. Jadi begitu bawa botol, tanduranku iki, udah masukkan. Tanduranku iki, beri mereka tanggung jawab, baik di taman bawah maupun di pot. Ya, dan kesannya belakang itu kayak hutan, itu karena mereka tahu, ya, mereka sudah kita ajari itu. Jadi nanti biar yang depan juga taman itu disiram pakai air yang dari rumah. Jangan ngambil dari sini karena itu wujud tanggung jawab dari rumah. Ngantisipasi jika nanti kemarau panjang tanaman kita tetap tumbuh dengan baik. Oke, monggo. Kemudian ini satu lagi, tangan 1000. Cukup kalau tangan 1000 barang. Ini membiasakan Seva selalu membantu, maksudnya gitu ya. Atau bekerja bakti membersihkan lingkungannya secara bersama-sama. Ini tangan 1000 itu maksudnya saling bantu, orang tangan itu bisa itu. Jadi saling bantu, ada kegiatan apa anak-anak langsung membantu gitu ya. Jadi, ketiga program ini memang kita berikan atau kita pantau karena ini yang melaksanakan adalah siswa. Kita cukup memantau siapa yang tadi sudah menyiram tanaman ya. Sudah. Tadi kok dicek Pak Aris kok masih garing ya. Padahal ora ya. Sudah Pak, anak pasti begitu. Dalam rangka biar dia bagaimana tanggung jawabnya. Ya, karena kita bertanggung jawab pada tanaman yang sudah kita tanam itu. Dan anak itu harus punya rasa ini memiliki. Ini yang belum kita miliki nih. Bocah itu setip, pensil, tableta itu rasa memilikinya jelas kecil. Ya. Kita coba untuk arahkan ini pensilnya sopo, ini setipnya sopo. Beri nama anak sekeri, setip punyanya Ali. Setipmu mana? Enggak tahu. Anak mesti enggak tahu. Bilangnya mana? Ketinggalan nih, ada di sini. Besok lagi yang ketinggalan ada sanksinya misalnya. Ya seperti itu. Bagaimana kita itu pintar-pintar supaya anak itu punya kebiasaan dan pembiasaan yang baik. Nah ini nanti yang akan menjadi nilai lebih. Nilai kita cuma lebih-lebih ya, tapi nilai lebih untuk anak ini belum kelihatan. Saat ini kemarin itu ada anak bawa sepeda. Anak sudah mulai bersepeda nih ya. Tidak apa-apa. Nanti biar belakang kelas 1 itu nanti dibersihkan karena di situ tempatnya. Kemarin saya melihat anak naik sepeda dari belakang saya panggil. Kalau kamu bawa sepeda, lewat mana? Belakang apa depan? Lewat depan, tuntun sampai keluar. Sekarang saya lihat beberapa hari ini sudah dituntun, terima kasih. Berarti anak itu mendengarkan. Jangan-jangan begini, setelah itu, wah, Uci udah jauh aku tak numpak. Nanti guru yang sini mengingatkan, minta tolong kalau ada anak yang main sepeda di halaman. Membahayakan anak-anak kecil yang jalan kaki. Ya, satu. Kurang sopan juga ya, ada orang tua kadang dilewati guys. Dan dituntun. Saya ingin mengembalikan ke kondisi awal Bapak dan Ibu. Saya di sini pertama kali tahun 93 itu bocah bawa sepeda. Pak Saeno bawa sepeda. Itu nuntun. Di sini, ya di sini. Ini pola ya, iya di sini tempat sepedanya dulu. Ya. Itu masuk regel, turun. Saya bawa sepeda juga turun, dituntun. Begitu saya tahu dituntun tuh anak-anak yang main bola disalahkan balik. Tuntun ke sepeda saya sama sepedanya Pak Saino diletakkan di situ. Itu loh Bu, Bapak yang hilang sekarang itu, ya hilang.
Dan generasi saya nih yang masih ingat waktu itu, masih mungkin Mbak Vika waktu itu masih kelas berapa ya? Oh, bucik di sini 93 loh, Bu Vika ini kelas 1 saya mungkin ya, kelas 1 ya. Ini banyak Bu Arum dulu juga mantan sini. Ya. Jadi hal seperti itu betul-betul terlaksana di sini. Saiki wes rada mundur. Makanya tolong kita semua Bapak dan Ibu yang bertanggung jawab terhadap pembiasaan baik seperti itu. Ini termasuk budaya positif, menghargai orang yang lewat. Bapak Ibu guru pinarak bocah Melayu langsung lele sini le. Ada Bapak Ibu guru yang lewat yuk. Jangan itu, woi bocah kosong. Oh, jangan ya. Lele sini Kak sini. Nah ada Bapak Ibu guru pinarak sini ya. Jalannya pelan-pelan sambil gini. Nah seperti itu. Kita yang bisa mengingatkan. Siapa lagi yang akan mengingatkan? Ya, kalau perlu ada orang tua bisa ingat bakul blonjo ya. Apa Bu? Dulu pernah saya. Oh Bu, kalau tak ada harian ngomong. Terus sekarang kalau mau ngomong di depan saya, mohon buci, isin. Jangan, buci kan mengingatkan. Ojo enggak ada. Kedua kan murid. Nah, jenengan ngendikan ngono, orang murid ngono masalah, ya. Didungokno murid. Jadi minta maaf kalau nanti penjenengan di Bu Tini, Pak Yamin, Bu Sarni, Bu Rini ngendikan menggetolkan, yo ojo gerak penggali. Ngeten nggih Bapak dan Ibu nggih? Jangan sakit hati. Sakit hati di dunia pendidikan tidak dipentingkan. Yang penting adalah betul. Karena kalau kita betul, anak-anak juga betul. Kalau kita saja salah, aku tak dase, kalau tak siram riyen, iku ya bocahnya melu. Cik melu niku jadi boy. Ya, boy kula seperti ya. Mari nanti kita mulai hari Senin langsung wes ora usah. Senin kan nanti kita polanya kan agak pagi ya. Kurang ngerti. Tapi poso jelas wong Senin iki mesti wis libur. Libur ya. Nah libur kan buci urung wani surat. Kita mulai setelah jam pelajaran selesai. Nanti kita ngumpul di kelas 1-nya Bu Rika. Nah, nanti 1, 2, 3. Wis ora apa-apa wong sithik paling 12 kan 12 orang. Nanti kita belajar maca bareng. Kok nek wis apik tenan, engko terus langsung kita masuk ke dunia tulisan jari. Ben ora memalukan. Karena guru di luar sana itu kadang memantau. Logo tulisannya itu bahasa Jawa nanggone. Paling itu siji kelas piro. Jangan ya, eman-eman. Bukan ngeman apa-apa, kita ngeman atap kita. Atap kita ini sekolah kita. Ya, di sini kita belajar, di sini kita mengajar, mengabdikan ilmu kita kepada siswa-siswi kita. Tentunya kita inginlah bocah metu itu nggih Pak, mboten Pak nuwun sewu Pak itu kantil ning labine. Ya, wis nek iku wah ya Allah. Ibu top banget sing menanamkan. Gurunya sapa yo kabeh kita. Jadi kita tanamkan bahwa guru itu tidak cuma guru kelas. Guru itu ya semua ini, kepala sekolah, guru ini semua ini. Penjaga itu orang siji, Bu Didi tok, gak penjaganya ya apa-apa. Biar dia kenal, itu siapa ya? Oh itu Pak penjaga tuh Pak. Itu Pak penjaga suka Pak di sini. Jadi dia tidak pilih-pilih. Aku suka Bu Guru itu, tidak suka Bu Guru ini, wah bahaya ini. Ya. Sebab baru saja saya mewawancarai siswa, baru saja saya tanya, karena dia merasa ada satu guru yang dia tidak bisa menerima, tidak bisa memahami bagaimana. Nah ini kan perlu ada penyelesaian. Ya. Kalau tidak bisa memahami, lah bocah ini piye gelem ra gelem gurune ya iku. Apa dia tidak mau pindah? Kan tidak bisa kan? Dia harus bisa mengatasi dirinya sendiri. Gurunya juga harus memaklumi, memaafkan dan mengubah diri. Ya, mengubah diri orang jadi mengubah diri untuk bersahabat. Kenapa ya Pak? Kamu kok tidak mau? Kenapa apa Buci ini galak ya sama kamu? Iya, Buci itu suka bentak-bentak gitu misalnya. Ya kita terima, dia mau tahunya gitu. Oh ya maaf lah kalau gitu ya. Oke besok Buci gak akan bentak-bentak lagi. Jadi kita harus bisa ngomong hatinya anak di situ.
Gitu nggih Bapak dan Ibu. Program-program ini nanti akan dimasukkan ke dalam kurikulum kita sehingga kita semua harus melaksanakan. Mulai dari tadi gerakan semut sebelum masuk, kok kamu menemui sampah, daun misalnya, ya mana yang ketemu ya ditemukan, ditemukan. Karena ini dalam rangka membuat kita membiasakan diri. Seperti kita pakai masker aja pertama-tama kita kan nggak mau, ya kan? Ya kan Bu? Pertama-tama apa kita mau pakai masker, ini rasanya gatel, ini rasanya apa itu. Lama-lama kalau kita nggak pakai masker, apa ya saya carry? Oh iya mulutku lupa tutupi. Nah itu kita ingin begitu. Anak apa ya? Oh iya ada daun ambil. Tadinya cuma ngambil di sini, ternyata di sana ada ambil. Akhirnya kebiasaan itu terbiasa di rumah. Neng omah yo ngono ana sampah dijupuk langsung. Wah, ini tempat sampahnya jadi satu. Nah, gitu nanti akan berubah. Ini pembiasaan baik budaya positif yang harus kita berikan kepada siswa-siswi. Ngerti nggih Bapak dan Ibu? Cukup ini yang kami sampaikan. Ya. Nah ini, oh ini yang tadi saya temukan. Ya, kelihatan betul? Ya, ya. Aku kita coba membaca satu persatu. Nanti kalau saya kupengku juga pecah ya. Kupengnya Buci itu kerumunan ya, mbok akeh iki apa ana sing muni itu kerumunan. Jadi seperti ini nanti kita coba untuk belajar ber-12 ya. Nanti Bu, pas papat 5 menit mumpung. Papat 5 menit masih cilor terus nggih. Karena dasar itu dimulai dari kelas 1, 2 dan 3 ya. Jadi kalau nanti kita tidak berusaha dari sekarang, tidak akan pernah ada perubahan. Ya, karena kita adalah transformasi atau perubahan dalam dunia pendidikan itu di tangan kita. Nah, untuk yang sudah mendaftar CGP, sampun Bapak dan Ibu siapa yang sudah? Belum isi. Ya. Bisa bertahap ya? Bisa. Oke. Lanjut pokoknya nanti kita belajar bersama. Ini untuk dabelnya Bu Ambar saya dengar dari Bu Dora itu karena bersama-sama. Kalau sana dikelola kenapa kayaknya orang? Ya gitu kan kemarin. Mbak Bu Ambar ngintikannya apa? Halah jenengan ngintikan dhewe Bu Ambar tapi Bu. Ngono kok dadi kok kecamatan kaki ku akeh aja kok pekono dadi dhewe. Lah wedi pengawasmu bulure gitu. Ya, terus bagaimana nanti kita belajar sendiri juga oke ya, nanti saya pinjemi wawancaranya Buci itu kayak gitu, malu saya dilihat wawancara sama penduduk kewanan gitu ya. Tapi kita harus berani bertahan dengan prinsip belajar kita di kelas ya. Punya program apa Bu yang terbaik menurut jenengan? Budaya positif apa yang jenengan tanamkan di kelas? Jenengan harus punya sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Ya, saya dulu itu gerakan semua saya ajukan ternyata itu unik buat mereka, itu tidak ada di sekolah lain. Nah, ini besok penjenengan bisa berpikir aku apa ya muridku yang budaya baik saya tanamkan dan itu tidak ada di sekolah lain. Kalau saya mengarah ke botol itu karena hubungannya sama Dewiyata, sama sekolah Misuiku kemarin ya, itu ada semua di situ. Ya, mari kita ikuti dengan sekolah kelas-kelas yang lain. Untuk anak bawa botolnya bawa baline aja gembletak, ya, bawa baline aja sesuk bawa meneh. Nek gembletak ini jadi sampah nanti, ya. Jadi botol yang dibawa dia bawa pulang lagi, besok bawa lagi.
Kalau perlu tadi air cucian beras bisa dimasukkan di situ, besok dibawa lagi. Kita buktikan apakah benar air cucian beras itu membuat lebih subur. Nanti dia, oh iya ternyata tanamannya lebih bagus, dia akan melihat itu dan mengembangkan nalar kritisnya. Ini akan mengembangkan nalar kritis si anak. Ingatkan ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, sekiranya sudah cukup yang saya sampaikan pada hari ini.